Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil dari pembuatan alat kami, yaitu tentang sensor turbidity dan pH pada instrumentasi pengukuran kualitas air. Untuk kerja kami kali ini beranggotakan dengan saya sendiri, yaitu Taza Afifa Farnella, dan juga rekan saya, yaitu Gibran Sambegana. Mungkin akan langsung saja ke materi yang akan kami sampaikan. Untuk share screen-nya, silakan ditampilkan. Jadi, ini merupakan eh, simulasi yang kita buat seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu tentang sensor turbidity dan pH pada instrumentasi pengukuran kualitas air. Untuk materinya, silakan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Gibran. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih Saudari Taza. Selanjutnya, latar belakang dari pembuatan tugas besar kita yang pertama yaitu tingkat kekeruhan dan faktor pH menjadi penentu kelayakan kualitas air yang mana pengukurannya harus dilakukan sesegera mungkin agar tidak merubah kondisi sebenarnya dari air sampel yang diambil. Kemudian yaitu pengukuran tingkat kekeruhan air biasanya dilakukan menggunakan alat ukur yang disebut turbidity meter dan pH meter di laboratorium, yang terkadang sering terjadi kekeliruan pengukuran akibat perubahan kondisi air sampel karena jauhnya jarak menuju laboratorium. Kemudian dari itu, kekeruhan air dan perubahan pH bisa terjadi di mana saja, tapi sebelum tentu terpantau secara terus-menerus, sehingga menginovasikan instrumentasi keairan sangat penting dan perlu diupayakan untuk kemajuan perkembangan hidrologi. Maka dari itu, perkembangan teknologi saat ini memungkinkan untuk melakukan pemantauan suatu objek dari jarak jauh dengan penggunaan teknologi microcontroller atau bahkan memanfaatkan software berbasis IoT atau Internet of Things. Dari latar belakang tersebut, dapat kita simpulkan sehingga instrumentasi keairan ini hadir untuk memudahkan manusia dan berguna pula untuk kepentingan makhluk hidup lainnya dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan, guna keberlangsungan air secara kualitas maupun kuantitas. Selanjutnya, tujuan dari dibuatnya sensor turbidity dan pH instrumentasi pengukuran keairan yang pertama yaitu mendesain dengan menghadirkan desain rangkaian instrumentasi keairan sesuai dengan ketentuan tiap parameter yang digunakan. Kemudian yang kedua yaitu manfaat dari penggunaan instrumentasi keairan untuk berbagai kepentingan kehidupan. Dengan IoT juga berbagai teknologi lainnya yang bermanfaat untuk keberlangsungan air secara kualitas maupun kuantitas. Yang ketiga yaitu simulasi. Dapat melakukan uji simulasi rangkaian instrumentasi keairan dengan software Tinkercad atau sejenisnya untuk uji keberhasilan sesuai tujuan awalnya. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi atau memasang rangkaian instrumentasi keairan untuk mengidentifikasi secara langsung tingkat kekeruhan air. Kemudian selanjutnya materi ini akan dijelaskan oleh Saudari Taza. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan tentang tinjauan pustaka dari hasil kerja kelompok kami, yaitu yang pertama ada kualitas air. Kualitas air merupakan suatu ukuran dari kondisi air yang dilihat dari karakteristik fisika, kimiawi, dan biologisnya. Kualitas air juga menunjukkan ukuran kondisi air relatif terhadap kebutuhan biota air juga manusia. Mengingat air sendiri merupakan kebutuhan pokok yang selalu kita gunakan dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kualitas air juga seringkali menjadi ukuran standar terhadap kondisi kesehatan ekosistem air dan kesehatan manusia terhadap air minum. Selanjutnya yaitu tentang instrumentasi keairan. Instrumentasi sendiri merupakan ilmu pengukuran dan proses kendali
yang mana fungsi utama instrumentasi adalah sebagai alat pengukuran, alat analisis, alat kendali, serta alat perekam atau recorder terhadap suatu peralatan. Dalam hal ini juga disebut sebagai data trend yang berfokus pada bidang keairan. Seperti yang kita tahu, banyak sungai-sungai di Indonesia itu yang kondisinya tidak terdeteksi, baik dari kualitasnya, juga hal-hal lain yang melatar belakangnya, sehingga diharapkan dengan instrumentasi keairan ini menjadi data jalan keluar adanya pemenuhan data dari kualitas air yang ada di Indonesia ini. Oke, di next. Kemudian ada parameter TSS. Parameter TSS adalah residu dari padatan total yang tertahan oleh saringan dengan ukuran partikel maksimal 2 milimikroem atau lebih besar dari ukuran partikel koloid. TSS ini memberikan kontribusi untuk kekeruhan atau turbidity dengan membatasi penetrasi cahaya untuk fotosintesis dan visibilitas di perairan. Kekeruhan juga adalah kecenderungan ukuran sampel untuk menyebarkan cahaya, sementara hamburan itu diproduksi oleh adanya partikel tersubstansi dalam sampel. Kekeruhan adalah murni sebuah sifat optik. Oke, di next. Kemudian ada parameter pH atau potential of hydrogen. pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan yang dimiliki oleh suatu larutan. Ia didefinisikan sebagai logaritma aktivitas ion hidrogen yang terlarut. Kemudian berikut merupakan tinjauan pustaka dari komponen-komponen yang akan kami gunakan. Yaitu yang pertama ada sensor turbidity yang merupakan sensor modul yang bekerja untuk membaca kekeruhan air yang pada dasarnya partikel tersebut tidak dapat dilihat secara langsung. Kemudian ada liquid crystal display atau yang sering kita dengar sebagai sebutan LCD. Ini merupakan sejenis layar panel datar yang menggunakan kristal cair dalam pengoperasian utamanya. Memiliki memori internal dengan definisi standar ASCII dan RAM yang bisa digunakan bila perlu karakter khusus. Ini merupakan hasil dari outputan atau uh, perinan dari hasil sensor turbidity dan pH nantinya. Kemudian ada microcontroller dari Arduino yang merupakan chip dengan sistem mikroprosesor lengkap. Arduino ini adalah platform komputasi open source atau I/O sederhana dalam bahasa processing. Kemudian ada juga resistor yang merupakan komponen listrik dua terminal pasif yang mengimplementasikan hambatan listrik sebagai rangkaian elemen. Untuk komponen instrumentasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Pada Gibran dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Taza. Selanjutnya yaitu komponen instrumentasi, yaitu komponen-komponen yang akan kita gunakan dalam buatan sensor-sensor. Yang pertama, komponen utama sekaligus yang paling penting itu ada Arduino, kemudian LCD, kemudian turbidity sensor seperti gambar berikut. Selanjutnya yaitu ada pH sensor seperti ada gambar seperti ini. Kemudian untuk pelengkap-pelengkapnya dari alat tersebut, yang pertama ada resistor dengan besar 7 watt, kemudian pot 10 sebesar 10 ohm, kemudian button untuk tombol penggunaan off, kemudian buzzer, kemudian lampu
warna merah dan lampu warna hijau. Dan yang terakhir yaitu resistor sebesar 0,4. Ada parameter dari sensor turbidity yaitu seperti pada gambar untuk kekeruhan. Jadi dari grade-grade ini bisa disebut 50, 100, dan 250, maka alat turbidity sensor tersebut akan dapat membaca gitu, dan misalkan mana yang air yang apa keruh sekali, keruh sedang, atau ini. Kemudian untuk sensor pH yaitu potential of hydrogen dapat kita lihat seperti di bawah ini lah untuk parameter-parameter dari komponen-komponen tersebut. Kita akan simulasikan dan kami buat gitu hasil rangkaiannya seperti berikut ini dengan kasih potensi. Jadi kami buat susunan rangkaian alatnya kurang lebih seperti ini. Mana kami taruh Arduino di tengah, untuk LCD-nya di atas, di kiri ada sensor pH meter, dan di kanan ada sensor turbidity meter. Untuk plotnya kami sistem di sini. Seperti ini hasil akhir dari rangkaian yang kami buat untuk sensor turbidity dan pH. Dan jelaskan Oke. Di sini merupakan eh, program yang akan digunakan untuk menjalankan alat yang kita buat tadi, sehingga simulasinya dapat berjalan eh, pada pengoperasiannya ini. Pada baris pertama itu merupakan eh, library dari liquid kristalnya itu sendiri. Kemudian pada baris ketiga itu merupakan deklarasi dari liquid crystal LCD yang akan disambungkan pin-pinnya sesuai dengan pin yang ada pada LCD-nya. Itu tertera di sini, yaitu pinnya yang akan menyambungkan kepada layar LCD-nya. Kemudian di baris selanjutnya itu merupakan deklarasi untuk sambungan dari sensor-sensor kepada pin-pin yang telah tertera. Seperti dijelaskan ini pH sensor itu disambungkan dengan pin A0, kemudian turbidity disambungkan dengan pin A1. Kemudian di bagian float ini merupakan variabel yang akan digunakan yaitu voltase, NTU, kalibrasi value yang mana nilainya itu 21,34. Kemudian ada turbidity value-nya yang 0. Kemudian di situ dijelaskan eh, dituliskan unsigned log INT-nya yaitu average value-nya. Kemudian pada bagian INT ini buffer R dideklarasikan itu sesuai dengan TMP-nya. Kemudian pada baris 13 ini dibuatlah deklarasi untuk input LCD-nya, yang mana eh, di sana tertulis void setup yang akan mengeset pin-pin yang telah disambungkan tadi eh, menjadi suatu simulasi yang akan kita gunakan. Kemudian LCD begin dimulai eh, pada pin 16 juga dengan sambungan yang pin 2 itu. Oke, kemudian pada baris 17 ini merupakan bagian void loop yang mana merupakan eksekusi dari program dan menjalankan program secara berulang sesuai dengan perulangannya yang mana setelah ini akan dilakukan penggunaan alatnya tanpa batasannya.
Di sini ditulis komentar untuk pembacaan dari pH sensor, yang mana dideklarasikan itu INT pH value-nya itu menjadi analog read atau pH sensor dari pin-nya. Kemudian float pH sama dengan convert to pH dalam kurung pH value ini. Kemudian eh, sini juga dituliskan untuk read turbidity sensornya, yaitu ENT turbidity value sama dengan menjadi analog read yang merupakan dari turbidity sensor yang akan disambungkan kepada pin yang tersambung tadi. Nah, kemudian flow turbidity itu dikonvert menjadi kekeruhan, jadi turbidity value-nya. Kemudian dari eksekusi program tadi, eh, display sensornya ini akan membaca dan akan tertera kepada LCD screen-nya nanti. Kemudian eh, untuk bagian selanjutnya yaitu ada if atau tertulis percabangannya, yaitu dideklarasikan di sini pH itu lebih kecil daripada 6,5. Yang mana bila lebih besar pastinya nanti akan mempengaruhi kualitas dari airnya sendiri. Kemudian percabangan selanjutnya yaitu turbidity-nya ini eh, akan lebih besar daripada nilai 50-nya. Maka akan dieksekusi untuk keterangan-keterangan sesuai dengan nilai-nilai yang akan diinputkan nanti. Oke, untuk program selanjutnya akan dilanjutkan oleh Gibran. Baik, terima kasih Saudari Taza. Untuk selanjutnya yaitu setelah kita masukkan perintah eksekusinya, kemudian kita masukkan perintahnya gitu. Kayak dari jumlah perhitungannya bagaimana. Yaitu pertama untuk float convert to pH. Di sini kami berikan perintah yaitu I sama dengan 0 atau I ketika lebih kecil dari 10 maka hasil I tersebut ditambah. Kemudian dari buffer tersebut ini kayak buat penyimpanan gitu. Penyimpanan pemerintahnya untuk pH sensor B-nya kami berikan nilai selama 30 detik. Kemudian dari itu kami tambahkan lagi gitu untuk pertambahannya. Misal kalau hasil I sama dengan 0, maka I kurang dari 9. Hasilnya juga akan ditambah gitu. Selanjutnya untuk pin yang kedua, jika C sama dengan I tambah 1, maka C hasilnya kurang dari 10, maka C juga akan ditambah. Kemudian jika buffer dari I lebih besar daripada buffer C, maka hasilnya adalah hasilnya temperatur akan menghasilkan hasil buffer yang yaitu buffer I sama dengan buffer C untuk hasil temperatur. Kemudian selanjutnya untuk hasil dari perintah tersebut nih, kami berikan perintah yaitu untuk for integer I sama dengan 2 atau I kurang dari 8, maka hasil I tersebut ditambah. Untuk hasilnya maka seperti ini untuk sensor pH. Ketika hasil dari pembacaan pH tersebut didapat, maka hasil tersebut akan dikali 5,0 dibagi 1024 dibagi 6. Angka ini sudah ketetapan gitu dari yang kami dapat dari sumber referensi. Kemudian setelah ada hasil itu didapat, untuk hasil akhirnya yaitu dikurang 5,70 dikali voltase hasil ini, terus ditambah hasil kalibrasi value. Jadi muncullah setelah hasil tersebut muncul, kami deklarasikan gitu untuk print sensor ke hasil ke LCD-nya dengan nilai selama 300 detik. Kemudian yang terakhir yaitu untuk selanjutnya dari perintah tadi,
Setelah sensor pH dapat, kemudian untuk sensor turbidity-nya. Kurang lebih sama kami buat perintahnya karena emang cara kerjanya sama kurang lebih. Jadi dari turbidity ini hasilnya ntar jadi dari hasil turbidity ini dia membaca gitu buat dari analog hasil turbidity sensornya. Jadi hasil tersebut dikali 5,0 dibagi 1023 dikali turbidity value dari hasil pembacaan ini. Kemudian setelah dapat turbidity value ini, untuk hasil akhirnya kurang lebih akan diberikan rumus seperti ini kayak 1,3342 dikali turbidity value sebanyak 3 kali dikurang minus 255,86 dikali turbidity value sebanyak 2 kali kemudian ditambah 857,39 dikali turbidity value dan dikurang 827,67. Setelah perhitungan ini selesai, maka LCD akan memberikan hasil gitu. Hasil dari turbidity tersebut. Setelah hasil bacaan tersebut terbaca, maka akan LCD akan menampilkan bacaan terakhir setelah perhitungan tersebut dengan nilai selama 200 milidetik. Kemudian yang terakhir adalah untuk cara kerja alat. Yang pertama, hidupkan alat. Selanjutnya pilih sensor yang akan digunakan. Misal mau pakai sensor pH dulu gitu. Jadi kita pakai sensor pH terus kita masukkan ke air gitu. Selanjutnya, jika memilih sensor pH, maka masukkan sensor pH tersebut yang berwarna hijau toska ke dalam air sampel. Setelah itu, maka sensor tersebut akan membaca gitu hasilnya lengkap dan ditampilkan hasil akhirnya di LCD. Kemudian, jika menggunakan sensor turbidity, maka masukkan sensor turbidity yang berwarna putih atau krim ke dalam air. Setelah sensor tersebut membaca hasil kekeruan, maka hasil tersebut akan ditampilkan pada LCD. Yang terakhir yaitu setelah sensor tersebut dimasukkan ke dalam air, maka LCD akan ditampilkan pada LCD display sesuai dengan batasan pembacaan dalam codingan. Kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada saudari Taza. Oke. Itulah tadi hasil dari penjabaran kerja kelompok kami yang mana membuat alat dengan simulasinya yaitu sensor turbidity dan juga pH sebagai instrumentasi pengukuran kualitas air. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.